selamat datang kembali di channel Oyan GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Talk The Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Setidaknya, dia tahu di mana avatar dewa aslinya berada. Tapi itu membuat Xiaoyan jauh lebih tenang. Dan dengan kekuatan yang kuat dari avatar dewa asli, ia hampir dapat menghadapi musuh apapun yang ditemuinya sekarang. Dan waktu penggunaannya untuk sebatang dupa sudah cukup. Jika Anda tidak dalam situasi putus asa atau saat sangat diperlukan, gunakan avatar dewa asli Anda sesedikit mungkin. Selain menghindari penindasan rumah surgawi, itu adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan beberapa pertempuran dengan kekuatan Anda sendiri. Zantua berkata, apakah itu petarung atau dewa petarung hari ini? Jika Anda ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat, Anda harus melalui bimbingan pertempuran. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami mengerti apa yang Zantua katakan. Avatar yang terlalu kuat akan memberi Xiaoyan semacam ketergantungan. Kemudian, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan hormat pada Zantua. Sekarang, dia telah berada di pagoda kekosongan roh selama beberapa waktu. Dan dia ingin memasuki pagoda kekosongan roh untuk mendapatkan sejumlah keterampilan bertarung dan terus berlatih. Berpikir untuk memasuki pagoda kekosongan roh kali ini, dia tiba-tiba mendapat jawaban yang sudah lama membingungkan Xiaoyan. Setelah meninggalkan pagoda kekosongan roh, Xiaoyan datang ke geladak, memastikan bahwa tidak ada yang terjadi, dan Xiaoyan kembali ke kabin, mengeluarkan kristal sumber di telapak tangan Xiaoyan dan duduk bersila. Kristal sumber 9 warna dan 3 kristal sumber 8 warna. Lagi pula, waktu hampir habis dan hanya ada sedikit binatang buas untuk dibunuh. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendapatkan sesuatu. Meski tidak banyak, Xiaoyan sudah sangat puas. Xiaoyan secara langsung mengaktifkan 3 kristal sumber 8 warna pada saat yang sama. Xiaoyan menemukan sebelumnya bahwa kristal sumber dapat ditumpangkan dan durasinya juga akan meningkat sesuai dengan jumlah aktivasi. Genesis Ki yang agung segera menyelimuti Xiaoyan, dan pada saat yang sama, dengan Genesis Ki yang bergolak dan luas, dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bintang-bintang terang mengembun satu demi satu dengan segera. Adapun sumber Ki yang meluap, sejumlah besar diserap oleh 10 api iblis absolut, mengganti Ki sumber yang cukup. 10 api iblis absolut juga bisa memberi Xiaoyan restu dari sumber Ki-nya dalam pertempuran. Bintang-bintang Genesis Ki terus mengembun satu persatu, dan lautan bintang origin Ki Xiaoyan meningkat secara teratur di bawah pasukan origin Ki yang megah dari kristal sumber. Kali ini, Xiaoyan sengaja memperlambat latihannya. Dengan waktu yang cukup, dia perlahan menambah beban, dan sumber Ki dan bintang yang dipromosikan secara alami lebih banyak. Namun pada saat ini, Bahtera telah melaju di kehampaan Nanling selama 10 tahun. Dan bagian belakang telah berubah dari 2 bahtera asli menjadi 4. Karena bahtera Fearless selalu mempertahankan kecepatan tertinggi, sehingga bahtera pecinta benih di belakang hanya bisa memperhatikan dan mengikuti dengan cermat. Namun dari segi kecepatan, bahtera Fearless yang dibangun oleh Deng Yue dengan teknologi stick kuno masih lebih cepat. 5 tahun berlalu dalam sekejap, dan bahtera yang selalu stabil tiba-tiba mengalami sentakan hebat. Seluruh bahtera sepertinya menabrak sesuatu,
dan kecepatannya segera melambat. Saya melihat sebuah bahtera perlahan muncul, dan itu adalah semacam susunan yang melambat yang menyebabkan bahtera berhenti. Dan tampilan bahtera ini sama dengan yang mengejar di belakang. Keduanya adalah bahtera yang pencinta benih. Bahtera pecinta benih segera mendekati pemberani, dan kemudian hampir 100 sosok terbang dari bahtera pecinta benih dengan berani. Kalian semua berbaris dan berdiri. Suara yang sangat mendominasi terdengar, dan ratusan sosok segera mengepung kerumunan. Yueli duduk bersila, mengamati ratusan sosok dengan tenang. Saya Wang Jing dari Rumah Surgawi, dan saya diperintahkan untuk mencegat Anda. Jika Anda bijaksana, Anda dapat mematuhi saya dengan patuh. Jika tidak, saya akan menembak sampai mati. Semua orang memperhatikannya, dan semua orang tidak berbicara. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari kabin. Oh, sepertinya ada tamu. Mengikuti suara itu, Xiaoyan perlahan keluar dari kabin, dan auranya menjadi lebih kuat lagi. 3 kristal sumber 8 warna dan 1 kristal sumber 9 warna. Setelah memberi Xiaoyan cukup waktu untuk menyerapnya, sumber Qi dan bintang Xiaoyan langsung meningkat 4 juta melalui latihan ini. Tentu saja, origin Qi dalam kristal 9 warna mengambil sebagian besar pujian. Hanya dibutuhkan 11 juta untuk menembus Dewa Petarung bintang 6 di tahap selanjutnya. Tetapi, sekarang sumber energi latar belakang Xiaoyan telah meningkat. Dari 9 juta meningkat 4 juta dan telah mencapai 13 juta. Jadi, Xiaoyan tidak hanya menerobos ke Dewa Petarung bintang 6 pada periode selanjutnya. Bahkan pada 2 juta lebih sumber asal Qi yang terkandung. Adapun puncak Dewa Petarung bintang 6, setidaknya Xiaoyan tampaknya tidak jauh dari puncak Dewa Petarung bintang tahap akhir. Mata nakal Wang Jing mengikuti suara itu dan menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan keluar dari kabin. Dari mana asalmu? Cepat maju dan berdiri untukku. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Wang Jing mendengus dan langsung memarahinya. Yueli yang awalnya duduk bersila di geladak, mata merah jambu tenggelam. Aura pembunuh melonjak. Tidak ada yang bisa menghina orang tuanya. Tanpa peringatan apapun, Yueli tiba-tiba muncul di depan Wang Jing, mengangkat tangannya dan menampar wajah Wang Jing, menyebabkan Wang Jing mundur beberapa langkah. Wang Jing menoleh dan menyadari bahwa mulutnya ditampar bengkok oleh Yueli. Yang terbaik adalah menjaga mulut kotormu. Jika kamu berbicara tentang orang dalam, dari rumah surgawimu. Suara Yueli berubah dari lucu dan menjadi sedingin es dengan niat membunuh yang kuat. Pembuluh darah di dahi Wang Jing tiba-tiba muncul. Dia tidak mengira dia tak terkalahkan. Dia hanya diserang secara tiba-tiba. Setelah dengan paksa menarik dagunya ke belakang dengan tangannya, dia menatap Yueli dengan ganas. Gadis bau, kamu berani memukulku. Semuanya bunuh mereka semua. Dan jangan tinggalkan siapapun. Wang Jing segera meraung. Dan setelah Wang Jing memberi perintah, lebih dari 100 orang semuanya berbalik ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Orang-orang mengepung dan menekan mereka. Sabit kematian muncul di telapak tangan Yueli yang ramping. Menyaksikan ratusan orang secara langsung, dan dengan keras Yueli langsung mengayunkan sabit kematian di tangannya. Kekuatan yang kuat melonjak pada sabit kematian Yueli. Cahaya hitam berbentuk busur melonjak keluar dari sabit kematian sekelilingnya. Duar-duar! Serangkaian suara bergema, dan darah segera memenuhi seluruh bahtera.
Pukulan Yueli yang tampaknya bisa membunuh puluhan orang tanpa usaha apapun. Segera menakuti orang-orang di belakang punggung secepat mungkin, bersembunyi di belakang Wang Jing, kecuali Wang Jing yang lain di sini bukan dari istana surgawi, dan mereka hanya pengikut Wang Jing. Pukulan Yueli yang mencengangkan juga mengejutkan Wang Jing. Wang Jing menatap Yueli, tetapi dia tidak bisa memahami sekuat apa Yueli itu. Mereka semua adalah dewa perang, dan mereka semua dipotong menjadi 2 bagian di bawah 1 pukulan. Bahkan jika mereka tidak mati, dan mereka akan terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Anda harus tahu bahwa Yueli mengendalikan kekuatannya sendiri dalam pukulan ini, karena dia khawatir akan melukai orang di sekitarnya. Ekspresi ngeri muncul di mata Wang Jing. Lagi pula, dia telah mengalami banyak pria kuat. Meskipun dia tidak menghadapi Yueli secara langsung, melihat pukulan acak Yueli barusan, dia segera mengerti bahwa dia mungkin bukan lawannya sama sekali. Sialan, bagaimana bisa begitu kuat? Sueki dan Pang Panghe berbohong tentang kekuatan musuh. Wang Jing bahkan mengutuk secara diam-diam. Meskipun dia memberontak, premisnya adalah dia merasa musuh sama sekali bukan lawan yang mudah. Aku benar-benar minta maaf. Kami menghentikan orang yang salah, dan saya mengganggumu. Kami pergi sekarang. Wang Jing segera mengepalkan tinjunya dan bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melarikan diri kembali ke Bahtera Pecinta Benih. Tapi ketika Wang Jing ingin melarikan diri secepat mungkin, Yueli tiba-tiba muncul di Bahtera Pecinta Benih. Itu mudah, tetapi tidak mudah jika kamu ingin pergi. Yueli memandang Wang Jing dengan mata dingin, dan pada saat yang sama, Xiaoyan, Jiansu, dan Lei Ji datang ke Bahtera Pecinta Benih yang dekat dengan Bahtera Fearless. Hasil setelah itu tentu saja, semua orang di Bahtera Pecinta Benih, semua orang terbunuh, tentu saja termasuk Wang Jing. Adapun Bahtera Pecinta Benih pada akhirnya diambil oleh Deng Yue. Tetapi di Bahtera Pecinta Benih, kekuatan Wang Jing sebanding dengan Guan Er. Namun, dia harus tahu bahwa Yueli saat menghadapi Guan Er yang tidak berada di puncaknya saat itu, dan dia harus menjaga Xiaoyan dan yang lainnya. Tanpa banyak waktu, Wang Jing terbunuh secara tragis, disabit kematian Yueli tanpa kecelakaan apapun. Setelah Bahtera Fearless berhenti sejenak, beberapa Bahtera Pecinta Benih di belakang yang mengejarnya semakin memperdekat jarak, tetapi hanya sedikit. Dan saat berikutnya, Bahtera Fearless bergerak maju dengan kecepatan penuh lagi. Setelah kejatuhan Wang Jing, Sueki dan Pang Panghe secara alami merasakannya, tetapi tampaknya hasil ini sesuai harapan mereka. Wang Jing masih sia-sia. Dia terbunuh setelah hanya menunda untuk waktu yang singkat. Pang Panghe tidak merasa menyesal sedikit pun atas kematian Wang Jing, tetapi malah mengutuk. Ngomong-ngomong, kekuatan Wang Jing seharusnya tidak sebaik Guan Er, jadi masuk akal untuk dibunuh. Sueki berkata dengan tenang dari samping. Namun, satu hal dapat dikonfirmasi. Tujuan mereka seharusnya adalah alam besar Xingji, dan pada akhirnya itu juga mengkonfirmasi tebakan awal Sueki. Jika mereka benar-benar masuk ke alam besar Xingji, akankah kita terus mengejar mereka? Sueki menatap Pang Panghe. Jelas, dia yang bertanggung jawab di sini. Lagi pula, dia yang terkuat. Apakah ada informasi pasti tentang alam besar Xingji? Pang Panghe bertanya. Dia tampak sedikit lebih berhati-hati. Lagi pula, alam besar Xingji juga terkenal di Nangling. Sejauh yang saya tahu,
ada beberapa setan kuno yang disegel di dunia Shinji yang hebat ini. Dan mereka sangat kuat. Saya mendengar bahwa beberapa dewa petarung bintang 9 yang masuk ke dalamnya dan tidak pernah kembali. Jawab Shueki. Mendengar kata-kata itu, alisnya menyatu erat di wajahnya yang besar dan gemuk. Apakah ada jalan keluar lain dari alam besar Shinji ini? Pang Panghe masih sedikit khawatir. Dia tidak benar-benar ingin memasuki alam besar Shinji ini. Lagi pula, tidak perlu menjelajah ke tempat itu. Bahkan Dewa Pejuang Bintang 9 jatuh. Mungkin tidak. Alam besar Shinji ini adalah ruang bobrok dengan salah satu pintu masuk yang tidak stabil. Shueki menggelengkan kepalanya dan menjawab Pang Panghe. Seolah-olah dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Tetapi Shueki sepertinya tahu segalanya. Kami dapat mengirim orang untuk menjaga pintu keluar alam besar Shinji. Setelah mereka masuki alam besar Shinji, mereka pasti akan keluar. Dengan cara ini, kami bahkan dapat mengirim bantuan lagi untuk menghindari kecelakaan. Shueki memberi saran, dan Pang Panghe juga mengangguk. Waktu ini mungkin hal yang paling tidak berguna bagi orang kuat pada level ini. Mereka lebih suka menunggu lama daripada terburu-buru ke dunia Shinji ini untuk mengambil resiko. Tentu saja, alasan utamanya adalah kematian Guan dan Choge. Dan kemudian Wang Jing juga terbunuh. Dan orang ini tampaknya cukup kuat. Tetapi mereka masih dibunuh olehnya. Jadi tidak mungkin untuk menentukan mereka sebelum mempelajari detailnya. Dan Pang Panghe masih cukup takut. Kecepatan Bahtera di ujung mulai melambat. Setelah melewati kehampaan Nanling selama lebih dari 10 tahun, akhirnya sampai di alamat yang diberikan oleh Li Bei. Muncul di depan semua orang adalah lubang cacing yang terdistorsi. Tuan Muda Xiao, ada lubang cacing. Ini sepertinya tidak terlalu stabil. Apakah Anda yakin ingin memasukinya? Di depan lubang, Deng Jue melihat operasi lubang cacing yang tidak teratur dan berkata dengan cemas. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan alisnya sedikit mengernyit. Seharusnya ruang di dalam lubang cacing sudah sangat tidak stabil. Dari sudut pandang keamanan, Ayah, saya sarankan untuk tidak menjelajah ke dalamnya. Yueli berkata perlahan, karena dia sering mengambil resiko di lautan ketiadaan dan menghadapi banyak situasi, seperti lubang cacing yang beroperasi sangat tidak teratur. Dan jika ada operasi tidak teratur, itu berarti ada masalah dengan lubang cacing. Atau ada masalah dengan ruang yang terhubung setelah lubang cacing. Xiaoyan juga ragu-ragu. Meskipun Li Bei membimbingnya untuk datang ke sini, tetapi dia tidak tahu setelah sekian lama apakah Li Bei dan Wu Tianyu masih ada di sana. Itu juga menjadi pertimbangan Xiaoyan saat ini. Karena tidak stabil, tidak perlu terburu-buru memasukinya. Lagi pula keselamatan semua orang di Bahtera harus dipertimbangkan. Belum lagi sekarang Yueli dan Sun telah bergabung. Jadi Xiaoyan tampak lebih berhati-hati. Bahtera pengejar telah mendekat. Haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Ding Jue melihat ke arah kompas bintang. Dan titik cahaya pengejar mendekat dengan sangat cepat. Yueli berdiri. Matanya sedikit menyipit dan berkata perlahan. Bukannya mereka memberi kita kesempatan untuk bernafas. Tetapi kita memberi mereka waktu terakhir untuk hidup. Karena kita sedang terburu-buru untuk mati. Kita mungkin juga mengambil nyawa mereka. Keadaan Yueli yang telah pulih ke puncaknya pada saat ini, tampaknya musuh-musuh ini tidak ada apa-apanya di depan Yueli. Dan mereka semua berada dalam jangkauan pembunuhan Yueli. Mengenai hal ini, Xiaoyan sedikit memfokuskan matanya dan mengangguk. Itu yang aku inginkan.
Tepat ketika Xiaoyan hendak berhenti sebentar, menunggu istana surgawi yang datang setelah mereka untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Xiaoyan melihat slip giok yang diberikan oleh Li Bei di tangannya tiba-tiba bergetar. Yang mulia, perubahan telah terjadi di tempat ini. Jangan masuk, jangan masuk. Suara Li Bei yang sangat cemas datang dari batu giok. Seolah-olah dia menghadapi bahaya yang tidak dapat dipecahkan. Untuk mencegah Xiaoyan masuk, dia dengan ini meninggalkan pesan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat lubang cacing yang bengkok. Li Bei dan Wu Tianyu dalam bahaya.